Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara-saudara dimanapun berada, kita agak mengkaji suatu kisah nyata. Ini menjadi suatu iktibar bagi kita nanti sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Ada suatu kisah nyata, ada seorang anak muda yang membawa ibunya berobat di suatu rumah sakit. Sesampai di rumah sakit itu, dibawa ke ruangan dokter. Ternyata ibunya ini, semua apa yang di atas minyak dicampaknya, mengamuk karena ibunya gila. Lalu dokter bertanya, "Wahai anak muda, ini siapa?" "Wahai ibu dokter, ini adalah ibuku, ibu kandungku." "Sejak kapan dia begitu?" "Sejak dia melahirkan aku. Dulu ibu aku ini nikah dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Sejak aku lahir, lalu laki-laki itu meninggalkan ibuku dan aku. Dari situlah ibu aku ini mulai stres." Lalu dokter bertanya, "Wahai anak muda, begitu baik kau dan berbakti kepada ibu, sedangkan ibu ini gila, tidak akan tahu dia kau bahwa adalah anaknya, bahwa kau itu ada kandung." Lalu anak muda itu berkata, "Bu dokter, betul, sampai kapanpun ibu kandungku ini tidak tahu dia bahwa ini adalah anak kandungnya. Tapi tahu Bu dokter, Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa aku ini adalah anak kandungnya dan dia itu adalah ibu kandungku." Lalu Bu dokter terdiam. "Anak muda, sudah banyak aku dengar ceramah, nasihat dari kiai, syekh, ustadz dan lain-lain. Tapi itu semua tidak ada yang masuk menyentuh hati. Tapi sejak kau sampaikan dengan penyampaian itu, hatiku tersentuh karena begitu dapat hikmah." Lalu Bu dokter itu pun meneteskan air mata. Seorang ayah yang sangat berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, kita mungkin ibu kita tidak begini. Pernahkah kita berpikir sejenak bahwa seorang ibu itu satu-satunya manusia dalam diri kita? Itu manusia biasa yang sangat berkorban kepada anaknya. Bayangkan sekiranya ditanya oleh dokter, "Wahai Bu, di mana kau pilih anakmu selamat tapi kau tidak selamat, tapi kau selamat anakmu tidak selamat?" Maka seorang ibu akan menjawab, "Biarlah anakku selamat, Bu dokter. Yang penting dia selamat, aman, sehat walafiat, biar aku yang tidak selamat." Itulah pengorbanan seorang ibu atau orang tua. Belum tentu seorang anak bisa berbuat begitu. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, dimanapun berada, berbaktilah kepada orang tua. Tidak bisa dilakukan dengan harta, bahagiakanlah dengan doa. Karena tidak bisa kau harkat martabatnya di dunia, maka angkatlah derajatnya baik di alam barzah nanti di akhir kiamat. Dengan apa? Dengan perbuatan dengan yang baik, kita menjadi orang yang anak yang soleh dan soleh. Coba bayangkan, orang tua kita dulu, ibu kita dulu dia yang memandikan kita dengan tangan yang lembut. Tapi apa harapan kita? "Wahai anakku, dulu tangan ibumu inilah, tangan ayahmu inilah yang memandikan kalian waktu kecil dengan lembut. Tapi besar harapanku nanti, wahai anakku, aku minta kepada kalian, mandikan aku nanti. Sekali aja kamu mandikan aku di saat aku tidak ada daya dan upaya. Yaitu kalau sudah mereka meninggal, mereka ingin kita yang memandikan
ibumu inilah yang memberikan baju, memakaikan baju kalian waktu kecil. Mungkin 2 tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Besar harapanku nanti, wahai anakku, nanti kalianlah yang memegang baju untuk ayahmu dan ibumu. Baju yang terakhir, yaitu kain kafan. Dan yang ketiga, wahai anak, kalian sudah sekolah, kalian sudah dipanggil sarjana, kalian sudah punya kehormatan di mana-mana, kalian sudah dihormati. Besar harapanku, wahai anakku, berikan kehormatan itu segelintir saja padaku nanti. Di saat apa? Harapan ayah, yaitu di saat mereka sudah mati, engkaulah yang menjadi imam untuk menyolatkan aku. Itulah permintaan ayah dan ibu kita. Dan apa lagi? Wahai anakku, dulu kalian waktu kecil, kalian tidak bisa tidur terbaring di atas lantai, di atas sofa dan lain-lain. Kalian hanya bisa tidur di pangkuan ibumu dan ayah. Ibumu rela tidur duduk, bahkan tidak tidur. Yang penting anak tidur pulas dan nyenyak. Tapi besar harapanku nanti, wahai anak-anakku, dengan tangan kalian lembutlah taruh nanti jasad ayahmu ke dalam liang lahat dengan berlahat-lahat, sebagaimana kami dulu dengan lembut dan kasih sayang menaruh kalian di pangkuan kami di saat kalian tidur di pangkuan kami. Karena itulah, jangan nanti sepi, sunyi dalam keranjang, anak banyak, menantu ada, cucu juga ada, tapi di saat sakaratul maut tidak yang terpikir, tidak ada yang memahami, tidak ada yang teringat untuk membisikkan kalimat la ilaha illallah. Kalau seorang anak terpikir, dia bisikkan kepada telinga anak ayahnya sebelah kanan, la ilaha illallah. Begitu bahagialah orang tua, begitu bahagialah ayah dan ibu kita. Karena Rasul pun menjelaskan, salah satu orang yang sudah meninggal itu terputus seluruh amal ibadahnya kecuali yang 3 perkara. Salah satunya adalah awaladin solihin, yang ulah anak yang soleh dan yang soleha yang selalu mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi iktibar dan kita untuk menunjang dan memberi kita suatu pemikiran supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini adalah perintah Allah mutlak kepada manusia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu